Benarkah Jokowi mencari legitimasi baru dari perannya sebagai juru damai Ukraina-Rusia? Dianggap mencari legitimasi atas apa yang dianggap sebagai permasalahan di masa pemerintahannya. Presiden Jokowi dianggap ingin menutupi apa yang dianggap sebagai kekurangan dalam mengatasi permasalahan dalam negerinya. Benarkah? Maaf, memangnya ada permasalahan di dalam negeri di masa pemerintahannya saat ini yang coba untuk ditinggalkan? Adakah proyek abal-abal dan atau program kerjanya yang akan dimangkrakkan atau diusahakan untuk tidak diselesaikan? Semuanya masih dalam jalurnya. Pandemi memperlambat, tapi kini semua sudah bersiap masuk gigi 4, 5, atau bahkan 6. Demi bisa mengejar ketertinggalan. Dan pengakuan juga datang dari Bank Dunia bahwa pemulihan Indonesia setelah pandemi akan berjalan dengan semestinya. Jadi terlalu berlebihan ketika peran yang diambil Pak Jokowi terkait konflik Rusia-Ukraina ini dianggap sebagai usaha untuk pelarian dari permasalahan di dalam negeri. Terlalu ngadi-ngadi. Pak Jokowi tidak perlu tindakan seperti itu. Bahkan kalau mau jujur, situasi seperti sekarang ini secara jangka pendek adalah masa yang menguntungkan bagi Indonesia. Sesuai dengan posisinya sebagai negara penghasil komoditas, di mana di hari-hari belakangan sedang menjadi rebutan, dan harganya pun sedang bagus-bagusnya. Indonesia sebenarnya sedang untung, tapi Pak Jokowi sebagaimana negara dan negarawan lainnya tentu berpikir panjang. Pak Jokowi melihat potensi bahaya besar bila konflik Ukraina-Rusia itu berlarut-larut. Sementara sebagai kepala negara, ada UUD yang mengamanatkan padanya untuk berperan aktif dalam upaya perdamaian dunia. Indonesia harus bersifat aktif dengan posisinya yang bebas tidak berpihak dalam pergaulan dunia. Secara umum perang Ukraina-Rusia telah mengganggu proses rantai pasokan makanan dunia. Begitu juga dalam bidang energi. Nah, bila kedua bidang tersebut terganggu lebih lama lagi, tentu akan berakibat tidak baik bagi dunia secara keseluruhan. Kemudian bila dilihat lebih khusus lagi, perang tersebut juga bisa berpengaruh pada ekonomi Indonesia. Ukraina adalah salah satu pemasok besar gandum ke Indonesia. Perang tersebut juga berpengaruh pada tingginya harga minyak dan gas dunia, yang tentu akan berefek pada besaran subsidi yang harus dikeluarkan oleh pemerintah nanti. Di lain pihak, apa yang dilakukan Pak Jokowi itu masih langkah awal saja. Belum jelas peluang dan kapan hasilnya. Baru permulaan. Tapi sebuah proses tetap harus ada awalan. Dan Presiden Jokowi lah yang berani mengambil langkah pertama itu. Dari sinilah kemudian Pak Jokowi menjadi tumbuhan dari negara lain. Dari para pimpinan negara lain dimanapun yang terkena dampak dari perang Rusia-Ukraina itu. Langkah awal yang perlu keberanian lebih.
Untuk permasalahan di dalam negeri, Pak Jokowi tidak perlu alasan atau legitimasi lain.